Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang organisasi sektor publik. Yang pertama, definisi sektor publik. Menurut Mardiasmo, sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Ada juga menurut Indra Bastian, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Dalam arti sempit diartikan sebagai pungutan oleh negara. Dan menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Kelompok organisasi sektor publik meliputi lembaga pemerintah, organisasi agama, organisasi sosial, yayasan, institusi pendidikan, dan organisasi kesehatan. Yang kedua, persamaan sektor publik dan sektor swasta. Ada 5 kesamaan sifat dan karakteristik sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, bagian dari sistem ekonomi negara. Sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, pola pengendalian manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta sama-sama membutuhkan informasi yang andal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang keempat, menghasilkan produk yang sama, baik pemerintah maupun swasta, itu sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kedua sektor diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan. Yang ketiga, perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Selain ada persamaan, ada juga perbedaannya. Di sini ada tabel perbedaan sifat dan karakteristik dari sektor publik dan sektor swasta menurut Mardiasmo. Perbedaan yang pertama dari tujuan organisasi. Kalau sektor publik non-profit motif, sedangkan sektor swasta profit motif. Jadi sektor publik itu tidak mencari keuntungan, sedangkan swasta mencari keuntungan. Kemudian dari sumber pendanaan, sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sedangkan kalau sektor swasta, untuk pembiayaan internal itu sumber dananya dari modal sendiri, laba ditahan, dan penjualan aset. Sedangkan untuk pembiayaan eksternal, sumber dananya itu berasal dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Kemudian untuk pertanggungjawaban, sektor publik pertanggungjawaban kepada masyarakat dan parlemen. Sedangkan sektor swasta itu
pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditor. Kemudian untuk struktur organisasi, sektor publik itu birokratis, kaku, dan hierarkis. Kemudian kalau sektor swasta, fleksibel, datar, piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. Kemudian untuk karakteristik anggaran, terbuka untuk publik kalau sektor publik. Kalau sektor swasta itu biasanya tertutup untuk publik. Dan sistem akuntansi. Kalau sektor publik itu cash accounting, sedangkan kalau sektor swasta itu accrual accounting. Kemudian yang keempat, komponen lingkungan sektor publik. Komponen lingkungan sektor publik terdiri atas 4. Yang pertama, faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, faktor politik. Yang ketiga, faktor kultural. Dan keempat, demografi. Faktor ekonomi itu meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, struktur produksi, arus modal dalam negeri, cadangan devisa, hutang dan bantuan luar negeri, dan pertumbuhan pendapatan per kapita atau GNP atau GDP. Sedangkan kalau faktor politik meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan. Kemudian untuk faktor kultural meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, historis sosiologi dalam masyarakat, dan karakteristik masyarakat, juga tingkat pendidikan. Sedangkan untuk demografi meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Nah, untuk materi organisasi sektor publik sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya di video selanjutnya. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan WA atau telepon atau email ke MEM. Terima kasih.